Selamat pagi para sahabat semua. Assalamualaikum. Dan jangan lupa tetap sehat dan semangat untuk berkarya. Beberapa hari kebelakangan terjadi sebuah turbulensi justisial. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan salah satu partai politik, dan salah satu amar putusannya mengatakan bahwa tergugat diminta untuk tidak melaksanakan tahapan pemilihan umum. Dalam hari ini tergugatnya adalah KPU ya. Nah, apa yang saya katakan tadi sebuah turbulensi politik, bahwa yang pertama sesungguhnya kalau kita melihat bahwa dalam undang-undang pemilu terkait dengan keberatan administrasi dan proses verifikasi terhadap peserta pemilu itu menjadi domainnya Bawaslu, dan kemudian berujung jika masih keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kompetensi absolutnya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak mengabulkan permohonan itu, bahkan meng-NO dengan alasan bahwa pemohon tidak punya legal standing. Kalau kita melihat konstruksi putusan Tata Usaha Negara itu, maka ada dua hal yang dijadikan sebagai reasoningnya. Yang pertama adalah bahwa Pengadilan TUN mengklasifikasikan dua partai politik. Ada partai politik peserta pemilu dan ada partai politik bukan peserta pemilu. Nah, karena pemohon itu bukan partai politik peserta pemilu, maka ketika pemohon menggugat terhadap tahapan pemilu, Pengadilan TUN mengatakan pemohon tidak punya legal standing atau penggugat tidak punya legal standing dan tidak punya kepentingan terhadap tahapan pelaksanaan pemilu. Namun apa yang terjadi para sahabat, ternyata kemudian pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat dengan dasar perbuatan melawan hukum tergugat atau KPU dalam proses verifikasi administrasi. Dan menariknya, gugatan dikabulkan. Dan yang saya katakan, memerintahkan kepada KPU agar tidak melaksanakan tahapan berikutnya terkait dengan kontestasi politik atau pemilu 2024. Nah, para sahabat sekalian, padahal sesungguhnya ketika kita melihat perbuatan melawan hukum dalam konstruksi regulasi di Republik ini, sesungguhnya juga bukan kewenangan pengadilan negeri atau bukan kompetensinya peradilan negeri. Itu merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara. Saya kira itu jelas dan tegas atau imperatif diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Inilah sebuah turbulensi saya kira. Dan yang paling menarik adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta padahal sesungguhnya itu bersifat perdata. Kalau perdata kan sesungguhnya putusan berakibat kepada para pihak yang berperkara, begitu ya. Tapi uniknya, partai politik peserta pemilu yang tidak terkait sebagai para pihak dan berperkara kena imbasnya. Kenapa? Karena dalam perspektif putusan tersebut, maka tahapan pemilu harus ditunda sehingga partai politik yang punya kedudukan hukum sebagai peserta pemilu tidak bisa menjadi peserta kontestasi politik 2024. Lucu memang. Para sahabat sekalian, bahkan yang lebih ekstrim lagi, putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu menabrak konstitusi. Kita tahu semua bahwa konstitusi kita bilang bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, ini diundur para sahabat, ditunda para sahabat oleh putusan itu. Hebat memang. Padahal kekuasaan besar dua organ di dalam kekuasaan kehakiman pun tidak diberikan kewenangan untuk menunda pemilu, karena itu sesungguhnya menjadi domainnya Komisi Pemilihan Umum. Dahsyat memang. Sehingga sebuah turbulensi justisial itu sesungguhnya terkait dengan masalah kompetensi absolut atau kewenangan absolut pengadilan, yang mestinya itu menjadi kewenangan Pengadilan TUN menurut Undang-Undang Pemilu, dan bahkan menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 bahwa perbuatan melawan hukum pemerintahan itu menjadi domainnya Pengadilan TUN. Namun ini kemudian ditabrak, dilompati begitu, bahkan konstitusi juga dihajar oleh putusan tersebut, sehingga menjadi kegaduhan di ruang publik. Dan saya kira KPU juga sekarang sudah melakukan upaya banding begitu ya ke pengadilan tinggi. Namun saya kira ini menjadi sebuah catatan besar terhadap
wajah peradilan kita. Menjadi catatan besar di Republik ini, bagaimana menegakkan hukum dan keadilan diletakkan pada pondasi kemerdekaan kekuasaan hakiman, bukan berarti semerdeka-merdekanya hakim bisa memutus tanpa melihat norma dalam peraturan perundang-undangan yang imperatif atau tegas gitu, yang nggak bisa ditafsir, dan serta melampaui keadilan dalam penegakan hukum. Para sahabat sekalian, inilah sebuah refleksi dari keadilan di Republik ini dalam konteks penegakan hukum. Jumpa kembali di lain hari. Salam.